Kalau dibandingkan dengan manfaat yang didapat, yang katanya nilai tambah itu 19 kali lipat kalau tidak salah untuk nikel, itu memang sebesar itu, memang seimbang, memang lebih untung dengan kondisi sekarang atau seperti apa sebetulnya? Justru banyak diragukan nih kondisi sekarang ini. Jadi seolah-olah ada kenaikan nilai tambah, tapi kalau kita lihat secara detail misalnya ya 2020 itu masih ada tuh di China, itu masih tercatat kita mengekspor biji nikel. Biji nikel? Iya. Pada saat kita sudah melarang? Iya. Kok bisa? Iya, itu temuan dari KPK. Oh. Jadi artinya gini, artinya ada ekspor yang seolah-olah dia produk dari hilirisasi, tetapi HS code yang ada di Tiongkok itu tercatatnya sebagai biji nikel. Artinya, kode barangnya itu ya? Kode barangnya, artinya tidak ada nilai tambah sebenarnya, itu satu. Oke. Yang kedua, kalau dulu ya, ini kan penjualan ekspor tergantung kadarnya, itu kan berdasarkan harga internasional untuk yang ore mentah. Nah sekarang ini kan seolah, oh kita kan nggak jual lagi ore mentah, kita jual yang hasil smelter. Tapi ternyata smelter itu membeli dari para penambang yang ada di Indonesia, itu pernah dapat datanya itu cuma 38 US dollar per ton. Ya. Yang harga di internasional itu sekitar 79 dolar per ton. Jadi artinya kita didiskon nih untuk harga di dalam negerinya. Jadi itu udah loss banyak juga. Itu yang menentukan pemerintah? Itu yang menentukan dari perusahaan nikelnya. Maksud saya harga 35 itu? Itu yang menentukan dari perusahaan smelternya. Karena mereka bilang begini kan, ini kan nggak mungkin Anda menjual ore mentah. Satu-satunya cara adalah lewat kami, lewat perusahaan smelter. Maka di situ nggak ada daya tawar dari penambang nikel itu untuk menjual sesuai dengan harga internasional. Dan di situ lossnya banyak. Yang ketiga, kalau diklaim misalnya hilirisasi meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pajak turunannya, nggak terjadi juga. Rasio pajak kita itu justru berada dalam titik yang terendah. Justru pada waktu kita rame melakukan hilirisasi. Karena dilarang ekspor tidak dapat itu? Dilarang ekspor. Tax holiday juga? Bea keluarnya nggak dapat. Kemudian juga dari sisi PPH dan lain-lain, udah kan sampai puluhan tahun bisa mendapatkan hampir 0% kan gitu. Nah satu lagi, yang kalau kita lihat nilai tambah ini, kita bicara nilai tambah yang itu satu masih meragukan. Yang jelas masyarakat di sekitar lokasi penambangan ini kan mendapatkan dampak negatif yang cukup besar. Jadi banyak perbankan di luar dari Tiongkok ya, itu ragu membiayai proyek smelter. Maksudnya perbankan asing nih? Perbankan asing ya. Di luar Tiongkok? Di luar dari Tiongkok ya. Karena? Itu salah satunya karena nggak lolos standar lingkungan hidupnya. ESG itu ya? ESG standar, Environment Social Governance. Karena apa? Satu, ternyata dari industri mobil listriknya, yang paling ujung nih kan nikel maunya mau ke sana. Betul. Itu ternyata emisi karbon yang paling besar, itu bukan dari tambangnya. Tambang itu sekitar 17%. Yang 36% adalah proses hilirisasi yang terjadi sekarang ini. Malah meningkatkan emisi karbon? Karena double. Udah dia dapat dari proses tambang yang mungkin tidak comply dengan aturan lingkungan, kemudian smelternya itu masih menggunakan PLTU batubara. Itu problem. Jadi banyak perbankan yang mundur itu setelah melihat praktek smelter nikel di Indonesia kok begitu liberalnya. Ya, itu yang mungkin harus jadi evaluasi dari sisi lingkungan, ya smelter harus mematuhi itu. Terima kasih Pak Zulfikar. Mas Bima, ada beberapa ekonom senior Mas Bima juga yang mengatakan bahwa sebenarnya intervensi yang dilakukan pemerintah seperti sekarang itu tidak bagus untuk jangka panjang. Kalau memang sistem siklus bisnisnya mau aman, sebetulnya yang harusnya diakali atau disiasati adalah pajak ekspornya. Ketika CPO dengan produk mentah betul-betul menjadi produk hilirnya, pajak ekspornya berbeda, itu harusnya bisa diterapkan di nikel juga. Anda setuju dengan itu atau tidak? Pajak ekspor ini memang dari dulu salah satu solusi dibandingkan ini smelter hilirisasi pura-pura atau hilirisasi semu atau rencana hilirisasi ya sudah terjadi sih ya. Disebut hilirisasi ya semu karena hilirisasi yang benar kan kalau pajak ekspornya dinaikkan maka perusahaan itu akan berpikir untuk melakukan ekspor pengolahan di luar negeri ya. Untuk di dalam negeri. Jadi itu salah satu cara. Nah, yang kemudian kedua ini yang jadi serius adalah kita karena ada kebijakan pelarangan ekspor, kemudian hilirisasi semu tadi dengan smelter, ini menyebabkan kondisi nikel hari ini
itu berada dalam supply glut atau kelebihan pasokan nikel. Ini gara-gara Indonesia. Kelebihan pasokan tapi di dalam Indonesia saja kan? Bukan, internasional. Oh, jadi kelebihan. Jadi kelebihan. Oke. Karena kita dipompa produksi, kemudian mengirim pig iron dan ferronikel dalam jumlah yang besar. Yang tadinya masih di dalam tanah saja, tidak diolah. Yang cadangannya tinggal sisa beberapa tahun. Dan ini yang merusak harga nikel di pasar internasional sekarang. Gitu. Jadi ini harus dirubah skemanya. Yang berikutnya lagi kan yang kemungkinan khawatir digugat, ini sebenarnya kan utak-atik ekspor dilarang atau kemudian revisi izin soal smelter. Tapi yang nggak mungkin digugat WTO sebenarnya adalah evaluasi tax holiday dan tax allowance itu. Itu bisa karena itu kebijakan fiskal independen negara ya. Itu aja yang kemudian harusnya diurus. Ya, jadi kalau ada kerugian pendapatan pajak dan itu bisa kemudian dikurangi dengan mencabut tax holiday dan tax allowance, kecuali dia bikin ya dari mulai smelter sampai jadi baterai. Ini juga harus dikoreksi nih. Kita kan digiring seolah-olah kita mendukung hilirisasi nikel ini karena akan jadi baterai mobil listrik. Betul. Faktanya kan nggak gitu. Faktanya nikel ini yang kita produksi sekarang ini di smelter yang jadi baterai mobil listrik itu cuma 2%. Di Indonesia sudah dibuat di Indonesia atau? Bukan, di luar juga. Sisanya itu 70% lebih adalah buat stainless steel. Baja anti karat. Baja anti karat. Jadi artinya apa? Artinya bukan cuma kita bicara hilirisasi baterai, tapi pabrik stainless steel yang ada di Tiongkok pindahkan ke sini. Itu sebenarnya target hilirisasi yang sempurna. Soal misalnya masalah tenaga kerja asing, tadi juga disinggung. Ini juga jadi soal yang krusial. Jadi kalau tenaga kerja asing ini, tolonglah ya, apalagi ini ada golden visa dan lain-lain, itu jangan sampai masuk tenaga kerja asing, pengawasannya yang nggak benar. Sehingga tenaga kerja asing yang sebenarnya skillnya, smelter secanggih apa sih sebenarnya? Saya tadi nggak sepakat dengan Pak JK misalnya bilang, oh ini kita teknologi karena China hebat. Enggak. Bahkan pabrik-pabrik smelter yang ada di Indonesia sekarang, itu sebagian itu adalah pabrik bekas yang ada di Tiongkok. Pabrik lama. Iya, jadi tenaga kerjanya mau sehebat apa juga. Tidak berteknologi atau tidak skill tinggi itu mereka? Belum tentu skill tinggi semuanya. Jadi artinya tenaga kerja asing pun juga kita bisa kurangin secara signifikan. Dan kecuali ya dia ke sini datang itu bukan mengerjakan, tetapi transfer ilmu atau melakukan pelatihan. Masalahnya Mas Bima, ini kan akhirnya pola yang dianggap berhasil di hilirisasi nikel ini kan diduplikasi untuk bauksit, untuk komoditas yang lain, kalau tidak salah ada 8 begitu ya. Ini bagaimana nih? Ini kan nikel ini dianggap sukses, tapi ternyata kan ada yang harus diperbaiki. Kalau dijadikan contoh tuh bagaimana? Ya karena semangatnya salah. Semangatnya semuanya kalau dicegah ekspornya kemudian Indonesia dapat manfaat besar. Otomatis begitu? Langsung otomatis seperti itu. Tapi kalau nikel, ini seolah-olah berhasil di sebelah mana berhasilnya. Dan ini direplikasi ke bauksit dan lain-lain ya. Bisa jadi nanti rasio pajak turun, dampak lingkungannya signifikan merusak, ya. Kemudian tenaga kerja asingnya justru akan dominan, kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi zero sum game lah dalam kondisi ini kalau nggak hati-hati. Terima kasih.